Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, saya Kang Nur masih bisa menyapa sahabat Kang Nur dimanapun Anda berada. Saya ucapkan selamat datang ya di video saya. Kembali lagi di channel saya Kang Nur Gendam Putih. Saya doakan semoga sahabat Kang Nur selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan pada video kali ini saya sedikit ingin memberikan ya sekedar pengetahuan dan juga wawasan ya untuk teman-teman semua, untuk sahabat Kang Nur, sebelum nanti sahabat Kang Nur itu memilih atau memaharkan suatu sarana spiritual. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan gitu ya, karena saya banyak sekali menerima pertanyaan, saya banyak sekali menerima keluhan mengenai beberapa teman-teman yang sudah memiliki sarana spiritual, memaharkan dari orang lain tapi tidak tahu cara penggunaannya, apakah ini mengandung energi atau tidak, kemudian apakah ini berdampak buruk atau tidak. Ya, saya banyak sekali menerima pertanyaan itu ya. Dan saya buat video ini khusus untuk teman-teman yang memiliki niat ingin memaharkan suatu sarana spiritual. Ya, ada beberapa poin yang perlu saya tekankan di sini ya. Yang pertama adalah teman-teman perlu cari tahu dulu ya, perlu cari tahu dulu apakah sarana yang teman-teman kehendaki itu mengandung energi yang positif, yang baik atau tidak. Ya, karena kita tidak bisa sembarang memaharkan sarana spiritual jika kita tidak tahu karakter dari sarana itu, apakah itu berenergi positif atau justru negatif ya. Kalau itu berenergikan positif, tentu saja itu memberikan dampak yang baik untuk diri kita ya. Tapi kalau itu berenergikan negatif, ya tentu saja itu kurang baik untuk diri kita, begitu. Dan yang kedua adalah perlu teman-teman cari tahu, jangan gampang tergiur dengan sarana yang berkodam ya. Ingat, jangan gampang tergiur dengan sarana yang berkodam. Karena apa? Begini, kodam itu suatu makhluk jin ya, makhluk halus yang mana itu memang ditugaskan, difungsikan adalah untuk membantu hajat kita ya, membantu diri kita. Namun di sisi lain yang perlu kita perhatikan adalah yang namanya makhluk hidup itu butuh makan, butuh minum, dan butuh perawatan. Sama juga seperti jin ya, dia butuh dirawat, butuh diberi makan, butuh diberi minum, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman ini lupa ya, sampai lupa tidak memberi makan, tidak memberi minum, ya tentu saja hewan yang tidak diberi makan ataupun peliharaan yang tidak diberi makan tentunya juga akan memberontak, akan mencari makannya sendiri. Ya bisa saja dengan mencelakakan diri kita. Ya karena itu tadi tidak dirawat. Begitu. Itu poin yang kedua. Terus kemudian ada lagi yang perlu teman-teman perhatikan adalah apakah sarana itu mudah digunakan dan juga apakah sarana itu sesuai dengan keperluan ataupun hajat yang jadi tujuan teman-teman. Ya, karena jangan sampai Anda menggunakan sarana spiritual yang berbeda fungsi. Misalkan saja begini, teman-teman memiliki hajat ataupun tujuan supaya gampang jodoh, ya, mudah memikat lawan jenis. Tapi sarana yang teman-teman gunakan ini bermanfaat ataupun berkhasiat untuk pelarisan, untuk rezekian, ya tidak nyambung, ya begitu. Jadi harus dicari tahu dulu, ya harus ditanyakan secara detail kepada siapa yang memberi atau siapa pemilik dari sarana itu. Ditanyakan secara menyeluruh, begitu ya. Apakah sarana ini cocok dengan saya atau tidak, energinya baik atau tidak, berkodam atau tidak, begitu ya. Itu harus diperhatikan dengan betul-betul. Kemudian adalah perhatikan mengenai ini cara merawatnya. Ya, ini semisal kalau sarana yang teman-teman maharkan itu adalah sarana yang berkodam. Ya, jadi harus perhatikan bagaimana cara merawatnya. Bagaimana cara memberikannya makan, bagaimana cara merawatnya supaya energinya tetap baik, dan apa saja pantangannya, itu harus teman-teman
ketahui secara detail. Jangan asal memaharkan, jangan asal kepingin gitu ya. Jadi ya jangan sembrono lah, jangan cepet-cepet ingin cepet selesai gitu. Harus diperhatikan dulu secara detail, secara jelas dan gamblang gitu ya. Dan yang paling penting, ini poin yang terakhir, ini paling penting, teman-teman harus cari tahu dulu siapa yang menyediakan sarana spiritual itu, ataupun siapa guru spiritual itu. Teman-teman harus cari tahu dulu latar belakangnya siapa, basicnya siapa, ya keilmuannya seperti apa, harus dicari tahu dulu. Jangan asal teman-teman memaharkan sarana. Ya ini banyak terjadi di kalangan teman-teman secara umum yang datang saya yang bertanya seperti itu, Kang, saya memaharkan sarana ini dari orang di sosial media. Saya tanya, siapa orang itu? Kamu kenal tidak? Latar belakangnya siapa? Bisa kamu hubungi tidak? Dan mereka sebagian besar mengatakan susah untuk dihubungi dan bahkan nomornya sudah nggak aktif gitu. Bagaimana cara menggunakannya? Itu yang jadi masalahnya. Kedepannya kalian tidak ada pembimbing, kedepannya kalian tidak ada guru, tidak memiliki guru. Artinya kedepannya teman-teman itu hanya sekedar sistem jual beli saja tanpa ada bimbingan. Padahal sarana spiritual itu bukan sarana yang diperjualbelikan. Ya, artinya bukan sarana yang hanya diperjualbelikan. Itu bukanlah sarana main-main. Begitu ya untuk teman-teman semua. Ini hal yang perlu diperhatikan, harus dicari tahu dulu siapa praktisinya, siapa paranormalnya, dan apa latar belakangnya. Itu harus teman-teman cari tahu dulu. Begitu ya. Itu poin yang paling penting. Jangan sampai nanti teman-teman ingin menggunakan sarana pengasihan untuk pemikat, ya, menggunakan sarana gendam putih untuk memikat jodoh. Tapi teman-teman itu memaharkan dari paranormal yang tidak berkompeten di bidangnya. Ya, misalkan saja teman-teman ingin belajar matematika, tapi teman-teman malah belajar sama guru IPS atau IPA, ya tentu saja tidak nyambung ilmunya. Begitu ya. Itu hal yang paling penting yang perlu sahabat Kang Nur, yang perlu teman-teman semua jadikan sebuah pegangan sebelum memaharkan sebuah sarana spiritual. Ingat, ini sarana bukan cuma sekedar sarana jual beli saja, tapi sarana ini bernyawa dan hidup. Begitu ya. Dan itu jawaban dari saya, semoga bisa menambah ilmu dan wawasan untuk sahabat Kang Nur dimanapun Anda berada ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.